Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cukup banyak yang mempertanyakan tentang SKB, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, terkait apa? Terkait seragam sekolah. Wah, terus kemudian pada tanya, kenapa sih yang harus diatur seragam? Ya, jadi berkaitan dengan seragam ini memang kita beberapa waktu yang lalu punya beberapa persoalan. Misalnya ada yang menganggap bahwa mereka dipaksa untuk menggunakan seragam menyesuaikan dengan agama tertentu, atau ada daerah yang melarang siswanya di sekolah negeri untuk menggunakan seragam hijab yang dia pakai dan dia yakini sebagai pakaian yang harusnya dia kenakan. Nah, di dalam SKB 3 Menteri ini sebetulnya adalah penekanan dari Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang seragam. Kalau ngomong seragam sih sebenarnya nggak ada jaminan juga kalau pakai seragam itu kemudian dia jadi toleran atau intoleran. Yang lebih parah nih sebenarnya menurut saya ada yang belum tersentuh sama sekali, yaitu berkaitan dengan kalau pakai seragam atau nggak pakai seragam sebenarnya mengurangi perundungan nggak sih, bullying yang didasarkan atas kondisi sosial ekonomi orang tua siswa. Nah, ini yang belum pernah terbahas sama sekali. Jadi intinya sih sebenarnya kalau dalam pendidikan itu kunci pertama adalah keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan serta kepala sekolahnya, dan habis itu juga menjadi bagian yang sangat penting ya bagi kita untuk melakukan pemantauan terus-menerus, controlling terhadap bagaimana dia dipahami dan dilakukan oleh para siswa. Nah, berkaitan dengan seragam, memang saya punya pengalaman soalnya dengan seragam itu. Di tahun 1980-an, sekolah negeri di Indonesia nggak boleh pakai kerudung. Tapi sekarang, alhamdulillah sudah lebih bebas ya. Artinya ini kita melihat nanti bagaimana perkembangannya menjadi lebih baikkah, atau kemudian juga kita berharap orang tidak terpaku mengatakan toleran atau tidak toleran hanya berdasarkan agama. Justru sebetulnya bagaimana para guru dan tenaga kependidikan bisa mendampingi siswa, terutama juga orang tua, mendampingi siswa untuk apa? Memahami bahwa kita adalah orang yang berbeda, tetapi kita punya tujuan satu, kita adalah bangsa Indonesia, dan kita perlu memahami dan menghargai mereka sehingga kita bisa hidup bersama-sama dengan harmonis. Setelah ini, kita ikuti wawancara saya di RRI Pro 3. Mudah-mudahan jadi lebih paham. Sehat, salam sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua juga sehat ya, insyaallah. Amin, baik. Ibu Lydia, ini kita ingin sedikit menyoroti mengenai SKB 3 Menteri ya terkait seragam sekolah begitu, yang mana jadi mulai saat ini khususnya di sekolah negeri begitu ya sudah tidak ada lagi kewajiban ataupun larangan begitu mengenai hak dari siswa untuk mengenakan seragam sekolah dengan atribut keagamaan gitu ya. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu, Ibu Lede, ini sudah tepat belum ya dengan SKB, yang mana kan ini nanti juga diwajibkan bagi pemerintah daerah dengan perdanya untuk merevise ya undang-undang atau peraturan mengenai hal ini begitu. Nah, ini sudah cukup tepat belum dengan hanya dikeluarkannya SKB? Pertama, kalau kita bicara soal SKB, sebetulnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak termasuk dengan yang disebut ya. Jadi memang SKB itu semestinya tidak bisa membatalkan peraturan daerah. Kalau cuma anjuran dalam artian bahwa diminta untuk mengubah misalnya gitu, itu masih bisa. Tetapi kalau kemudian SKB ini Mengikat tidak bisa begitu ya, langsung atau memaksa membatalkan tidak tuh bisa ya? tidak ya. Hmm. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami oleh semua. Artinya nanti kalau akan dilakukan penyesuaian Perda baru itu, karena Perda itu ditetapkan oleh kepala daerah dan Ya. anggota DPRD gitu. Baik, jadi mungkin kalau dari sisi hierarki peraturan perundangan harusnya ini ditindaklanjuti atau diikuti begitu ya dengan dikeluarkannya keputusan yang lebih tinggi begitu Ibu Lydia. Ya sebetulnya sih kita sudah punya peraturan Mendikbud ya yang mengikatnya instansi di sekolah-sekolah itu harusnya bisa merujuk peraturan Mendikbud nomor 45 tahun 2014. Mungkin dirasa kurang kurang menggigit kali ya sehingga akhirnya jadi harus ada SKB 3 Menteri ini. Oke, baik. Tapi kalau dari sisi substansinya lah begitu atau isinya begitu, ini memang sepertinya cukup menjawab lah ya begitu reaksi yang kemarin mungkin menjadi viral lah begitu,
Tapi apakah ini juga sudah apa ya istilahnya ya Bu ya, sudah sepenuhnya tepat lah begitu? Karena kan ini sepertinya juga kepada siswa non muslim begitu ya, ini diberikan kebebasan juga begitu walaupun untuk, tidak mengenakan, hijab yang diwajibkan begitu misalnya? Jadi gini, Mbak Lia, kalau kita Mhm, lihat sebenarnya di Permendikbud 45 tahun 2014-nya juga udah clear mhm, kalau dia, berbeda agamanya misalnya mhm, gitu, mhm, di sekolah-sekolah negeri, kalau dia memilih untuk nggak pakai nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia mhm, memilih untuk pakai juga nggak apa-apa. Jadi dikembalikan mhm, kepada anaknya pada persoalan. Yang tidak boleh itu menyuruh memaksa memakai atau seperti kejadian di salah satu provinsi, mhm, menyuruh membuka padahal dia muslim gitu. Nah, mhm, itu padahal mhm, dia mau sebetulnya dia mau pakai. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi mhm, menyuruh memakai atau memaksa memakai atau memaksa melepas itu nggak boleh. Jadi mhm, sebenarnya di Permendikbudnya yang nomor 45 tahun 2014 itu sudah ada. mhm, Persoalannya di kita gini, kita kan punya regulasi, tapi pengawasannya, implementasinya mhm, kan nggak ada. mhm, Jadi akhirnya mhm, dibikin peraturan baru lagi gitu. Kalau mhm, menurut mhm, saya sih sebenarnya implementasikan aja itu kan udah ada, bisa diingatkan, bisa ditegur, kan punya jajaran ke Pak Disdik dan lain sebagainya. mhm. Ya, baik. Jadi ini kalau dari segi isi pun sebenarnya hanya menegaskan kembali lah begitu ya, Ibu Mhm. Lydia, dari apa yang sudah ada di Permendikbud begitu. Iya, Nah, iya. ini kan juga diberikan waktu nih, tapi dalam waktu 30 hari ini kemudian harus sudah istilahnya dilakukan penyesuaian begitu. Nah, ini kembali lagi seperti yang tadi Bu Lydia katakan bahwa sepanjang mungkin menghimbau atau menganjurkan untuk dirubah ya sebuah perda Mhm, mhm. itu bisa dilakukan tapi tidak bisa serta-merta kan kemudian membatalkan. Nah, ini kemudian akan bisa menjadi celah nggak sih bagi perda yang sudah ada untuk kemudian tidak dilakukan perubahan gitu misalnya, Bu? Penyelesaian perda dalam 30 hari kayaknya belum Mhm, tentu bisa ya, karena mhm, sepanjang pengetahuan saya, penyusunan mhm, perda itu bahkan juga nanti kalau ada implikasinya terhadap APBD misalnya, atau ada implikasi pada regulasi lain, dia harus konsultasi sama Kementerian Dalam Negeri juga. Artinya mhm, itu ada waktunya dibahas, mhm, dinaikkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kita bisa bayangkan ya kalau misalnya mhm, ada 500 kota kabupaten tuh, mhm, Kementerian Dalam Negeri repot banget kan, mhm, harus menyelesaikan itu. Jadi mhm, sebenarnya berproses aja kalau menurut mhm, saya sih, berproses, bertahap, nanti ada daerah-daerah yang akan bisa, apa namanya, melakukan itu, secara mhm, bertahap. Jangan mhm, nanti kemudian ganjalannya sebenarnya pada teknis, mereka sudah mhm, mulai, terus mhm, kemudian dikenai sanksi kan, katanya mau mhm, dikenai sanksi. Nah, mhm, itu aja sih, jadi yang harus diingatkan gitu. Itu mhm, kan satu proses, Kak, jadi juga mhm, harus fair nantinya gitu. mhm. Ya, baik. Tapi mungkin, satu hal lagi ya, ini kan hanya diberlakukannya untuk, sekolah negeri begitu. Mhm, Padahal kan mungkin, sebenarnya kan ini juga esensinya adalah masalah, apa ya, penghilangan intoleransi begitu ya, salah satunya mhm, juga mhm. dikatakan seperti itu. Nah, kalau kemudian hanya diterapkan, untuk siswa negeri begitu. Ini untuk siswa sekolah lainnya, eee, tidak bisa kena ya dengan peraturan ini kan Bu Leda, sehingga tidak bisa menciptakanlah begitu, apa yang ingin di-create begitu di siswa, di Indonesia begitu secara keseluruhan. Tanggung Sebenarnya nggak sih begitu maksudnya Bu Lydia? sebenarnya menurut saya karena sekolah swasta ya tentu mereka punya kewenangan sendiri kan, tidak sepenuhnya mereka menggunakan APBN, ada banyak sekolah yang tidak Mhm, menggunakan APBN, APBD gitu ya. mhm, Jadi mhm, memang pengaturannya ya dilakukan di sekolah negeri. mhm, Hanya kita juga mhm, perlu memikirkan, mhm, sebenarnya yang disebut intoleran itu apakah mhm, karena seseorang beragama atau bukan? Karena mhm, kita tahu soal perundungan atau bullying mhm, kadang-kadang juga dari nilai sepatu, nilai ya, tasnya, dan lain sebagainya. Menurut ya, saya itu jauh lebih penting dan kita juga tidak mhm, boleh menutup mata ada mhm, anak-anak yang orang tuanya tidak mampu beli seragam. Berapa ya, banyak anak putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membeli seragam. ya, Adalah lebih baik kita lebih bijak mensikapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Apalagi dengan kondisi mhm, COVID makin banyak lagi orang tua yang terdampak mhm, ekonomi. ya, Jadi kita tuh kalau menyebut kata toleran itu
Mhm. bukan basis agama saja, tetapi Ya, basis kondisi sosial ekonominya ya, juga, basis ya. misalnya disabilitas atau bukan. Nah, itu Mhm, yang harus dilatih. Jadi, mhm, di situlah kebiasaan kita melihat keragaman itu yang mhm. mestinya juga dilatih dan dibiasakan. Mhm. Ya, baik ini tadi kita juga sudah berbincang ya Bu Ledia dengan Mhm, seorang pakar pendidikan begitu Pak Indra dari Cerdas mengatakan bahwa memang harusnya tidak hanya spesifik begitu untuk yang ada atribut keagamaan saja, tapi lebih baik juga memang tidak perlu ada seragam gitu di sekolah kan itu tidak ada korelasinya dengan mutu pendidikan yang didapat anak-anak dan sebagainya. Kalau menurut Ibu Ledia seperti apa? iya, sebenarnya kan tadinya pakai seragam itu kalau kelihatan anak melencer kemana gitu ya, main dan lain sebagainya. Tetapi nanti gini, PR besarnya adalah di pendidik. Pendidik mampu nggak menanamkan kepada anak-anak kesiapan untuk menerima perbedaan itu. Kan Mhm, artinya perbedaan bahwa orang tua A, dia lebih mampu membelikan. Sehingga kemudian mampu nggak si A itu menahan diri dan mengatakan pada orang tuanya, "Mah, aku mhm, dibeliin yang sama aja sama yang lain, nggak usah yang istimewa gitu dan lain sebagainya." mhm, Atau ada anak-anak yang sampai, maaf, melacurkan diri karena pengen punya barang yang dimiliki oleh temennya. Itu kan mhm, sebenarnya bagaimana guru, orang tua melatih menerima bahwa itu adalah kondisi real yang harus diterima, bukan untuk dibuat sedih, membuat depresi, dan juga mhm, bukan untuk dijadikan alat merundung orang lain gitu. Nah, itu mhm, yang di kita itu masih sangat minim gitu, yang mhm, begitu-begitu. Jadi pendampingannya itu justru mhm, tugas orang tua dan guru, apalagi guru. Kalau orang tua sih cuma semacam ya anaknya aja. Tapi kalau mhm, guru kan, guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, dia harus melihat bahwa anaknya itu beragam gitu. Dan mhm, dihargai karena keragamannya itu, karena mhm. keunikannya, karena prestasi masing-masing, dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi kira-kira apa nih yang kemudian harus ditindaklanjuti kembali ya bahwa SKB ini tidak hanya berhenti sampai di sini begitu untuk kemudian mencapai tujuannya lah begitu Kalau saya untuk sih menyediakan intoleransi dan sebagainya. Kalau saya Secara sih umum nih ya. PR Mhm. besarnya adalah itu tadi, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah Ya, dilatih untuk ya. lebih bisa memahami orang lain, respect pada orang lain, menghargai Mhm, orang lain. Nah, itu mhm, itu bagian yang tidak bisa selesai dengan teori. Itu harus dengan mhm, praktek, harus dengan keteladanan, harus mhm, dengan bincang-bincang, harus dengan pembiasaan. Nah, mhm, itulah yang di kita kurang. Kita cuma berpikir kognitifnya aja, teorinya aja. mhm, Kalau cuma mhm. melingkar ABCD sih, nanti akhirnya kenyataan di lapangannya tidak akan berjalan baik. Mhm. Ya, baik. Mungkin satu lagi terakhir Ibu Ledia ini untuk para pembuat kebijakan begitu ya. Karena kan Mhm, sebenarnya mungkin kondisi ini sudah ada sejak lama begitu ya, mhm, bukan mhm, baru-baru ini saja tapi sudah tahunan yang lampau begitu. mhm, Nah, ini tapi kemudian begitu diviralkan gitu mhm, ya, mhm, di highlight, kemudian ada reaksi begitu yang mhm. kemudian akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan sesuai dengan yang diinginkan lah begitu oleh masyarakat ini. Nah, kira-kira ini gimana ya kalau menurut Ibu Ledia gitu sampai perlu ada yang viral dulu baru kemudian mengeluarkan sesuatu gitu. Ya itu kan jadi PR besarnya gini, Mhm, kebijakan yang dibuat itu sebenarnya sudah memprediksi segala persoalan nggak? Kalau kebijakan publik yang baik kan dia udah ada forecastingnya ya, perkiraan ke mhm, depan apa saja yang akan terjadi, bagaimana kondisi sosial masyarakat, dan lain mhm, sebagainya. Di tahun mhm, 80-an itu kan mhm. ada larangan berjilbab di sekolah dan itu tertulis Ya, gitu kan. ya, ya. Nah, itu yang saya termasuk yang korban dikeluarkan. Nah, terus jadi saya bisa memahami bahwa ketika kemudian ada persoalan-persoalan dengan Mhm, anak-anak seperti ini harusnya lihat jangka panjang. Bagaimana sih mhm, sebetulnya? Apa mhm. inti permasalahannya? Jadi Ya, jangan juga pakai kacamata kuda. Nah, lihat mhm, karena pendidikan itu harusnya pendidik itu harusnya bisa sebagai pendidik pengambil kebijakan ya, harusnya mhm. bisa melihat pada apa ya, wide range, lebih Ya, luas ya, ya, sehingga ya, dia bisa memilih. Nanti ya. karena ada berbagai hal yang terjadi dan itu nggak bisa pukul rata semua kalau di dalam Mhm, satuan pendidikan. Makanya ya, perlu lebih dalam, perlu lebih jangan jangan respon jangan apa ya, reaktif gitulah. Lebih mhm, baik mhm. kita dari awal sudah Ya. memikirkan yang lebih luas gitu. Ya, ya, baik. Ibu Ledia, terima kasih atas Iya, bincang-bincangnya. Selamat sama-sama Mbak bertugas Alia. kembali, Iya, Ibu terima Ledia. kasih. Selamat Selamat pagi. pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi wawancara kami dengan anggota Komisi